Nah, disinilah mereka berdua saling tertarik dan terjadilah perselingkuhan. Nah, dia mencekik putrinya sendiri dan memfitnah kalau Permasyuriwang yang telah mencekik dan membunuh putrinya. Tapi karena hal ini, Wu Zetian pun memerintahkan orang untuk menyiksa dan mengeksekusi mereka. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku, Kay. Hari ini aku mau membahas cerita tentang kaisar wanita pertama yang ada di Tiongkok. Kalian tahu nggak Kaisar Wu Zetian? Sini aku kasih tahu. Buat para pecinta Mobile Legends, pasti pernah dengar hero yang bernama Zetian. Nah, untuk saat ini Zetian ini masih eksklusif di server Cina. Hero Zetian ini sebenarnya terinspirasi oleh kaisar pertama wanita di Cina. Wu Zetian adalah kaisar wanita yang sangat ambisius dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Nah, ini membuat banyak orang sejarawan meneliti dia karena dia itu kaisar pertama dan terakhir wanita di Cina. Dan dia juga awalnya hanyalah seorang selir rendahan. Yuk kita masuk ke ceritanya. Wu Zetian atau yang nama aslinya Wu Chao lahir di Lichou atau Wenshui. Dia lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya yang bernama Wu Ziyue melakukan bisnis kayu. Sedangkan ibunya yang sering dipanggil Nyonya Yang adalah anggota keluarga bangsawan yang mempunyai kekuasaan pada masa itu. Nah, berkat pengaruh keluarga ibunya ini, mereka kenal dengan orang yang bernama Li Yuan. Nah, Li Yuan ini seorang bangsawan saat itu. Nantinya dia akan menjadi kaisar pertama dari dinasti Tang. Nah, saat berusia 14 tahun, Wu Chao ini dikirim ke istana untuk menjadi selir dari Kaisar Taichung yang merupakan putra dari Li Yuan. Awalnya Wu Zetian ini bukan selir favorit Kaisar Taichung, tapi karena kepintarannya dalam sastra dan kecantikannya membuat Kaisar Taichung terkesan dan menjadikannya sekretaris. Hal ini membuat Wu Zetian terus-menerus terlibat dalam urusan negara. Kemudian dia bertemu dengan Pangeran Li Tze yang merupakan anak ke-9 dari Kaisar Taichung. Nah, disinilah mereka berdua saling tertarik dan terjadilah perselingkuhan. Setelah kematian Kaisar Taichung, Li Tze pangeran ke-9 ini naik takhta dan diberi gelar Kaisar Kaochong. Nah, dia lalu mengangkat Wu Zetian sebagai selirnya. Padahal waktu itu untuk selir yang belum memberikan keturunan dari mantan kaisar sebelumnya akan dikirim ke kuil menjadi biarawati. Saat itu, Wu Zetian tidak bisa menjadi permasyuri karena saat itu Kaisar Gaochong ini sudah menikah dengan wanita bernama Wang. Meskipun hanya menjadi selir, Wu Zetian merupakan selir kesayangan dari Kaisar Gaochong. Nah, Permasyuri Wang ini tidak memiliki anak, sedangkan Lady Xiao yang merupakan selir pertama melahirkan seorang putra dan 2 orang putri. Nah, Wu Zetian ini yang menjadi kesayangan Kaisar Gaochong ini membuat selir-selir lain ini cemburu. Apalagi Wu Zetian berhasil melahirkan putra dan putri untuk Kaisar. Tapi Wu Zetian tidak puas hanya menjadi selir. Dia lalu memfitnah Permasyuri Wang. Nah, dia mencekik putrinya sendiri dan memfitnah kalau Permasyuri Wang yang telah mencekik dan membunuh putrinya. Karena rasa cemburu Permasyuri Wang ini yang tidak memiliki anak. Nah, fitnahannya ini cukup kuat karena yang terakhir terlihat di lokasi kejadian itu adalah sang permasyuri. Dia juga memfitnah Permasyuri Wang dan ibunya melakukan praktik sihir. Karena hal inilah akhirnya Permasyuri Wang diusir dari istana dan diceraikan kaisar. Nah, Wu Zetian juga mengatakan kalau selir Xiao terlibat dengan praktik sihir yang dilakukan Permasyuri Wang.
Hal ini membuat selir Xiao dikirim ke tempat pengasingan. Akhirnya, setelah menyingkirkan saingan-saingannya ini, Wu Zetian pun diangkat menjadi permasyuri. Setelah Wang dan Xiao diusir, Kaisar Gaozong masih menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tapi karena hal ini, Wu Zetian pun memerintahkan orang untuk menyiksa dan mengeksekusi mereka. Setelah Kaisar Gaozong meninggal, Li Ce, anak dari Wu Zetian, menjadi kaisar baru dan diberi gelar Kaisar Chongchong. Nah, Wu Zetian pun menjadi Wang Taihuo atau Ibu Suri, dan dia juga sang wali dari kaisar baru ini. Namun, Kaisar Chongchong ini belum sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Wu Zetian. Nah, si Kaisar Chongchong ini menjadikan istrinya menjadi permasyuri, dan dia tidak memilih ibunya untuk turut serta dalam urusan pemerintahannya. Nah, hal ini membuat geram Wu Zetian. Lalu dia menggulingkan Kaisar Chongchong dan mengirimnya ke tempat pengasingan. Nah, agar tetap berkuasa, Wu Zetian mengangkat anak bungsunya yang bernama Li Tan menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Ruizong. Tapi, sang kaisar baru ini sebenarnya tak lebih dari kaisar boneka, karena yang memegang kekuasaan saat itu adalah Wu Zetian. Akhirnya, Kaisar Ruizong menyerahkan kedudukannya kepada ibunya. Hal ini menjadikan Wu Zetian secara resmi memerintah sebagai Maharani atau Huangti. Nah, setelah naik takhta, Wu Zetian pun membentuk dinastinya sendiri yang dinamai sebagai Dinasti Zhou. Setelah menjadi kaisar, Wu Zetian melaksanakan kebijakan yang kejam dan menyingkirkan pejabat-pejabat yang tidak ada di pihaknya. Tapi, di balik kekejamannya ini, Wu Zetian melaksanakan kebijakan yang mendukung perkembangan pertanian. Nah, dia juga menurunkan pajak yang membebani petani. Wu Zetian juga pandai memanfaatkan tenaga ahli tanpa melihat status sosial. Hal ini membuat banyak cendekiawan dari lapisan bawah ini bisa memangku jabatan dan pemerintahan. Dia juga berusaha meningkatkan status sosial kaum wanita agar mereka bisa berpeluang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Wu Zetian juga membuka jalur sutra, sebuah jalur yang menyatukan Cina dan Asia Tenggara dalam mitra dagang. Dalam pemerintahannya, negara menjadi kuat, masyarakatnya stabil, dan ekonominya berkembang. Tentaranya juga berkali-kali berhasil memukul agresi musuh dari luar, sehingga kemakmuran muncul pada masa dia memerintah. Saat umur 82 tahun, Wu Zetian ini wafat karena sakit, dan dia mewariskan taktanya kepada putranya yang dulu diasingkan yang bernama Li Ce. Nah guys, inilah cerita dari kaisar wanita pertama di Tiongkok. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.